Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadine Pratama Purwanto, biasa dipanggil Nadine. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di berbagai pokok. Di antaranya pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, serta pokok pikiran ketuhanan berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada beberapa orang yang ada di sekitar lingkungan saya. Di antaranya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara. Namun sebelum saya menyampaikan contoh-contoh sikap positifnya, mari kita saksikan terlebih dahulu video hasil wawancara saya bersama-sama. Ikut videonya. Dek, namanya siapa? Nama saya Vino, adiknya Kak Nadine. Maaf mengganggu waktunya. Apa boleh kakak menginterview Ade sebentar? Boleh. Menurut Ade, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang persatuan di lingkungan keluarga? Menurut saya, sikap positifnya adalah dengan melakukan gotong royong bersama keluarga dalam membersihkan rumah. Begitu ya, Dek. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi, Dek. Maaf mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Saya Sheryl. Ya, di sini saya ingin meminta izin untuk menginterview Ade tentang contoh sikap positif tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang persatuan di lingkungan sekolah. Menurut Ade, pendapatnya bagaimana? Contohnya kayak berteman tanpa membeda-bedakan, berteman dengan siapapun, tanpa membedakan agama atau suku ras. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya, Ade. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Tante. Ya, waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Noviani. Di sini saya ingin menginterview tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang persatuan. Kalau menurut Tante, pendapatnya bagaimana ya? Menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Oh, kasih ya, Tante. Ya, sama-sama. Permisi, Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Dengan Ibu Mita? Baik, saya Nadine Pratama Purwanto. Di sini saya ingin meminta izin kepada Ibu untuk menginterview Ibu tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang persatuan di lingkungan bangsa dan negara. Menurut Ibu, pendapatnya bagaimana? Tentang sikap positif ya, sikap positif dalam lingkungan. Kalau kita sebagai warga negara, kita harus mendahulukan kewajiban kita sebagai warga negara, baru kita akan mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, sama-sama. Menurut Ade, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang keadilan sosial di lingkungan keluarga? Menurut saya, sikap positifnya adalah berperilaku adil terhadap semua anggota keluarga. Gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Apa sih contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang keadilan sosial di lingkungan sekolah? Contohnya memberikan teman untuk berpendapat. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya, Dek. Menurut Tante, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang keadilan sosial di lingkungan masyarakat?
Menurut saya melakukan sikap yang adil terhadap tetangga, jadi nggak beda-bedain. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang ya sama ratain aja lah. Baik, terima kasih Tante. Ya sama-sama. Menurut Ibu, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang keadilan sosial di lingkungan bangsa dan negara? Kita dapat melakukan pembelaan terhadap keadilan yang terjadi. Ya, baik Ibu, terima kasih. Menurut Ade, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang kedaulatan rakyat di lingkungan keluarga? Menurut saya contohnya yaitu mematuhi aturan yang ada di lingkungan keluarga. Terima kasih Ade. Ya, sama-sama. Kalau menurut Ade, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang kedaulatan rakyat di lingkungan sekolah? Kita harus mentaati tata tertib sekolah, disiplin. Baik, terima kasih Ade. Iya. Menurut Tante, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang kedaulatan rakyat di lingkungan masyarakat? Mematuhi peraturan yang ada ya, jadi nggak melenceng gitu. Kalau misalnya perdagangannya ada undang-undangnya kan macam-macam, ya kita ikutin aja. Baik, terima kasih Tante. Sama-sama. Kalau menurut Ibu, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang kedaulatan rakyat di lingkungan bangsa dan negara? Kita dapat mentaati peraturan atau undang-undang yang berlaku dari Baik. masyarakat. Baik Ibu, terima kasih. Menurut Ade, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang ketuhanan di lingkungan keluarga? Menurut saya, sikap positifnya adalah melakukan ibadah bersama keluarga. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya, Dek. Ya, sama-sama, Kak. Kalau menurut Ade, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang ketuhanan di lingkungan sekolah? Contohnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Ade, atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Menurut Tante, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang ketuhanan di lingkungan masyarakat? Menjalin kerukunan antar agama. Jadi mau orang itu Nasrani atau Muslim, ya kita nggak usah beda-bedain, samain saja. Mungkin ya kita tinggal tenggang rasa ya, kalau misalnya bulan puasa ya gimana, atau lagi Natalan atau gimana. Baik, terima kasih banyak ya Tante atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Kalau menurut Ibu, apa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang ketuhanan di lingkungan bangsa dan negara? Kita dapat
memberikan kebebasan untuk bisa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya ya. Iya, sama-sama. Setelah kita menyaksikan video wawancara tadi secara bersama-sama, didapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di pokok pikiran persatuan pada lingkungan keluarga. Di antaranya, yang pertama, melakukan gotong royong dengan keluarga saat membersihkan rumah. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada di keluarga. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat pada anggota keluarga yang lain. Contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah, di antaranya sebagai berikut. 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, warga sekolah bekerja sama dalam hal kebersihan. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat atau egois. Contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di pokok pikiran persatuan pada lingkungan masyarakat, di antaranya 1. Menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Yang kedua, tidak membedakan perlakuan terhadap tetangga. 3. Kerja bakti saat membersihkan lingkungan. Undang-Undang Dasar di pokok pikiran persatuan pada lingkungan bangsa dan negara diantaranya sebagai berikut. 1. Mendahulukan kewajiban sebagai warga negara, baru kita akan mendapatkan hak sebagai warga negara. 2. Toleransi terhadap orang lain. 3. Gotong royong untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, teman-teman, setelah saya menyampaikan masing-masing contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di pokok pikiran persatuan, saya mengambil kesimpulan bahwa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang persatuan, yaitu bekerja sama atau gotong royong, namun dalam hal kebaikan. Kedua adalah contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di pokok pikiran keadilan sosial. Yang pertama, contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang keadilan sosial di lingkungan keluarga diantaranya sebagai berikut. 1. Berperilaku adil terhadap semua anggota keluarga. 2. Memberi kesempatan kepada anggota keluarga untuk berpendapat. 3. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang keadilan sosial pada lingkungan sekolah diantaranya sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan kepada teman untuk berpendapat. 2. Tidak pilih-pilih dalam berteman. 3. Membantu teman yang mengalami kesulitan. Contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang keadilan sosial di lingkungan masyarakat. Di antaranya sebagai berikut. 1. Melakukan sikap yang adil terhadap tetangga. 2. Memberi kesempatan pada tetangga untuk berpendapat saat sedang bermusyawarah. Yang ketiga, memberi bantuan kepada tetangga yang mengalami kesulitan. Contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang keadilan sosial pada lingkungan bangsa dan negara diantaranya sebagai berikut. 1. Melakukan pembelaan terhadap keadilan. 2. Mengapresiasi hak manusia. 3. Mematuhi semua peraturan yang ada di negara. Sementara untuk kesimpulannya adalah 1. Bersikap adil terhadap siapapun. 2. Memberikan kesempatan pada orang lain untuk berpendapat. Yang ketiga adalah contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang pertama adalah contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang kedaulatan rakyat pada lingkungan keluarga. Di antaranya sebagai berikut. 1. Mematuhi aturan yang ada di keluarga kita. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Taat mengerjakan peraturan yang ada di rumah. Yang kedua adalah contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang kedaulatan rakyat di lingkungan sekolah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Mentaati tata tertib sekolah. 2. Membuat suasana belajar yang nyaman. 3. Menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga adalah contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang kedaulatan rakyat pada lingkungan masyarakat. Di antaranya sebagai berikut. 1. Mematuhi peraturan yang ada. 2. Menciptakan ketertiban bersama. Yang ketiga, mendukung program pembangunan pemerintah. Yang keempat adalah contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di bidang kedaulatan rakyat pada lingkungan bangsa dan negara. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menaati peraturan atau undang-undang yang berlaku. 2. Tidak main hakim sendiri. 3. Melakukan kegiatan yang bermanfaat. Sementara kesimpulannya adalah mematuhi peraturan yang ada. Yang terakhir adalah contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di pokok pikiran ketuhanan.
Yang pertama adalah contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di pokok pikiran ketuhanan pada lingkungan keluarga. Di antaranya sebagai berikut. 1. Melakukan ibadah bersama keluarga. 2. Mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah. 3. Tidak mengganggu ketika keluarga kita sedang beribadah. Yang kedua adalah contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di pokok pikiran ketuhanan pada lingkungan sekolah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Tidak bercanda saat berdoa. 3. Tidak mengganggu teman saat sedang sholat. Yang ketiga adalah contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar pada pokok pikiran ketuhanan di lingkungan masyarakat. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menjalin kerukunan antar agama. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita. 3. Menghormati hari raya umat agama lain. Yang keempat adalah contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di pokok pikiran ketuhanan pada lingkungan bangsa dan negara. Di antaranya sebagai berikut. 1. Memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. 2. Menghargai orang lain yang sedang merayakan hari raya agamanya. 3. Toleransi antar umat beragama. Kesimpulan yang bisa diambil adalah pertama, toleransi. Yang kedua, menghargai saat orang lain sedang beribadah. Teman-teman, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan isi presentasi saya hingga akhir. Mohon maaf apabila saya menyampaikan terdapat beberapa kesalahan baik dari kata-kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.